Setelah 4 bulan tutup karena disegel pemerintah Kota Bandar Lampung terkait penunggakan pajak, Rabu 13 Oktober 2021, 18 gerai bakso Sony kembali dibuka. Secara simbolis, peresmian dibukanya kembali gerai bakso Sony ini dilakukan di gerai yang beralamat di Jalan Walter Mongin Sidi. Sejumlah pihak terkait turut hadir, sekaligus dilakukannya penandatanganan fakta integritas oleh pihak bakso Sony yang diwakili oleh kuasa hukum Andi Syafrani. Ya, tetap kita evaluasi. Nah, jadi kita tetap pengawasan, meningkatkan pengawasan melalui wasidal kita, melalui UPT kita. Tetap kita awasi. Dan kita di kantor di Badan Pengelola Pajak daerah ada pengawasan juga, ada dashboard namanya, yang setiap menit, setiap jam itu bergerak. Kalau dia nggak bergerak, kami turun. Ada apa? Ya kan? Nah, itu salah satu pengawasan berlapis-lapis sudah. Sekarang. Nah, ini kami lagi setelah ini kami akan menurunkan tim lagi, bagaimana yang tidak optimal memakainya kita berikan surat teguran lagi. 1, 2, 3 kita akan lakukan lagi penegakan perda ini. Enggak bosan-bosan ya, lakukannya terus-terus. Ya, rekan-rekan juga supaya ikut mengawasinya lah ya. Beri laporan ke kita, Pak ini ada nggak dipakai, ini Pak ini ada nggak, banyak laporan-laporan kami tindak lanjuti ke lapangan. Salah satu poin dalam fakta integritas ialah pihak bakso Sony diwajibkan hanya menggunakan tapping box sebagai alat register. Kuasa hukum bakso Son Haji Sony Andi Syafrani mengatakan penyegelan terhadap 18 gerai bakso Sony berlarut-larut lantaran miskomunikasi yang terjadi antara pihak bakso Sony dan Pemkot Bandar Lampung mengenai adanya 2 alat register di bakso Sony. Dijelaskannya, penggunaan alat register cash tersebut diperuntukkan untuk pembayaran pajak PPN atau pajak pusat. Alat cash register tersebut diperuntukkan untuk pajak penjualan daging frozen ke pemerintah pusat, sedangkan yang masuk ke tapping box ialah penjualan siap saji. Ya, pertama ini adalah bukti komitmen gitu ya. Komitmen bahwa kami ini lebih siap prinsipnya melaksanakan peraturan undang-undangan. Nah, terkait dengan persoalan yang diajukan oleh Pemkot, ya tentu itu sesuatu yang akan kita diskusikan kemudian. Nah, yang kedua, ini juga komitmen dari pemilik bakso Sony terhadap para pekerja dan terhadap masyarakat yang memang sudah lama menanti untuk bisa menikmati lagi bakso Sony. Yang mudah-mudahan dengan dibuka ini masyarakat bisa kembali menikmati bakso Sony, dan terlebih adalah kawan-kawan yang selama ini bekerja bersama bakso Sony terus bisa melangsungkan aktivitasnya dan menjalankan roda ekonomi, ya kan? Dan tentu kalau ini berjalan yang untung juga semuanya, gitu ya. Dari pihak pemerintah juga akan diuntungkan karena proses transaksi akan berjalan dan pajak juga akan bisa dipungut dengan proses yang pembukaan ini. Kemudian dari sisi tenaga kerja juga ini mereka mendapatkan kepastian untuk bisa melangsungkan kehidupan mereka. Dari sisi usaha pun sama. Kami ingin menegaskan bahwa isu yang menyatakan bahwa bakso Sony ini punya utang atau dianggap sebagai pengemplang pajak itu adalah sesuatu yang tidak benar. Faktanya setiap bulan bakso Sony selalu membayar pajak. Bahkan dari sisi pemerintah pusat, bakso Sony ini telah menerima penghargaan sebagai wajib pajak yang baik di tahun 2019. Jadi pajak-pajak baik itu untuk pusat maupun daerah dibayarkan. Nah, persoalan yang muncul adalah bakso Sony dianggap kurang optimal dalam penggunaan tapping box. Nah, ini sesuatu yang tentu bisa didiskusikan, gitu ya, tentang optimalisasi ini seperti apa sebenarnya pemahamannya. Kemudian ini berdampak terhadap angka pajak berapa, ya. Nah, ini yang masih kita dalam proses, nanti kita akan sampaikan untuk penyandingan dokumen-dokumen gitu ya, dan data terkait dengan angka-angka yang dibebankan kepada bakso Sony dari pemerintah kota. Kami sangat menyadari pemerintah gitu, baik pusat termasuk kota saat ini sangat membutuhkan pendapatan. Tapi sebagai bagian dari UKM tentunya kita berharap ya tidak dibebankan dengan pajak yang terlalu tinggi gitu ya, tidak dibebankan dengan target yang terlalu tinggi gitu.
Sebab ujungnya adalah yang akan menderita toh masyarakat. Sebab ini pajak dipungut dari masyarakat, dari pembeli bakso Sony. Nah, itu kita tidak berharap ke sana, kita justru berharap ya semua bisa menjalani masa pandemi dan situasi ekonomi yang sangat berat ini dengan baik tanpa harus merugikan pihak manapun. Dengan telah dibukanya kembali gerai-gerai bakso Sony di Bandar Lampung ini, pihak manajemen berharap para karyawan yang sempat tidak melakukan aktivitas bisa kembali bekerja seperti semula dengan semangat baru. Karena ke-299 karyawan tersebut sempat khawatir tidak lagi dapat bekerja, bahkan menjadi pengangguran. Tim Liputan Rilis ID TV melaporkan.